Surat Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta, kalau kamu mempersekutukan Allah, kamu katakan Allah punya partner, Allah punya sekutu, Allah punya tandingan, Allah berbagi kekuasaan dengan yang lain, Allah punya koalisi, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur, hancur, lebur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini beasiswa, ini panti asuhan, ini orang yang kau bantu, ini support ini. La yahbatanna amaluka, amalmu semuanya gugur, gak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pokok pangkal yang pertama, dasar utama dalam Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. InsyaAllah kita semua istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, selalu diberikan Allah kebaikan dunia akhirat, bahagia karena Allah, bahagia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita malam ini adalah bahaya dosa syirik. Pembahasan yang pertama, arti syirik. Arti syirik itu Nabi sendiri yang mendefinisikannya, ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'ala, engkau menjadikan, lillahi, bagi Allah, niddan, sekutu. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Sekutu ini bahasa Melayu, bahasa Indonesia asli, yang jarang dipakai sekarang. Dulu kita mendengar dalam perjuangan ada tentara sekutu. Jadi beberapa negara bersekutu. Beberapa negara bersekutu untuk melawan negara lain. Amerika beserta sekutunya melawan Jepang. Jadi kalau sekarang digunakan kata sekutu itu, partai anu bersekutu dengan partai ini. Sudah aneh. Sekutu di situ artinya berkoalisi. Jadi Allah itu nggak ada koalisinya. Allah itu ya qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Dia nggak ada koalisi. Saya misalnya lagi jalan, lalu saya katakan ke Ustadz,
Bang Alvin, saya bilang, hadza syariki. Syarik dari kata syirik. Saya tunjuk Ustaz Luqman. Hadza Ustaz Luqman wa huwa syariki. Ustaz ini adalah Ustaz Luqman dan dia adalah sekutu saya, syirik saya. Maksudnya syarik di situ adalah teman, sahabat, partner. Jadi maknanya bisa jadi sekutu, bisa jadi partner. Istri juga syarikatu hayati. Kalau laki-laki syarik, kalau perempuan syarikatu hayati. Dia adalah orang yang berbagi hidup dengan saya. Saya punya kehidupan, lalu saya berbagi kehidupan dengan dia, dia juga berbagi kehidupan dengan saya, maka disebut syarikatu hayati. Ya syarikata hayati. Wahai orang yang berbagi kehidupan dengan aku. Allah tidak membagi kekuasaannya kepada siapapun. Allah berkuasa mutlak sendiri, esa tunggal, tidak berbilang, nggak ada koalisi, nggak ada berbagi, nggak ada partner. Qul huwallahu ahad. Syirik mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya partner, Allah berbagi kekuasaan. Lalu kemudian dulu ada namanya SI, Syarikat Islam. 1905 Syarikat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1930 Al-Jamiatul Wasliyah. Itu urutan. Yang paling tua itu SI, Syarikat Islam. Syarikat itu diambil dari kata syirik. Berkongsi. Bang Alvin punya uang. Kemudian ibu punya uang, bapak punya uang. Tapi sibuk, nggak bisa mengelola uang. Lalu kemudian saya ambil uang bapak ibu ini, saya yang menjalankan bisnis kelapa sawit, tambang dan lain sebagainya. Lalu kita ini membuat sebuah koalisi, namanya syarikat. Syarikat artinya adalah perkongsian yang syirkah, bisnis, usaha. Jadi beberapa orang yang berkumpul, satu punya modal, satu konsultan, satu yang eksekutornya, maka disebut dengan syarikat. Karena memang isi syarikat Islam itu awalnya adalah para pengusaha-pengusaha. Ini saya mau menjelaskan makna syirik itu. Partner, koalisi, sekutu, lalu kemudian usaha bersama. Nah, Allah terbantahkan dengan itu semua. Allah tidak seperti itu. Allah Esa Tunggal, tidak berbilang dalam hal penciptaan, dalam hal pengaturan, dalam hal memberi rezeki, dalam hal menghidupkan dan mematikan. Makanya selesai sholat kita katakan la ilaha, tidak ada yang layak disembah. Wahdah, dia satu saja. La syarikalah, dia tidak punya partner, dia tidak punya sekutu, dia tidak punya koalisi, dia tidak punya teman, dia tidak punya sahabat. Lahul mulku, kekuasaan milik dia tunggal. Walahul hamdu, yang memiliki puja-puji cuman dia saja, nggak ada yang lain. Yuhyi, dia yang menghidupkan, nggak ada yang lain bisa menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan, nggak ada yang lain yang bisa mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini tauhid semua ini. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka selesai sholat 3 kali, jangan sampai tinggal. Salat subuh 10 kali. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebetulnya yang dibangun pertama kali, bangun pagi, itu adalah tauhid. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Orang Islam ini bangun paginya langsung berkonfrontasi dengan kekafiran, dengan kemusyrikan. Makanya kalau ada orang takut berkonfrontasi, mau cari aman, damai, selamat, semua oke, itu bukan Islam. Islam itu belum keluar rumah, belum masuk kantor, udah konfrontasi duluan. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Tapi nggak kasar, nggak kasar. Ya tetap berinteraksi dengan baik, tapi keyakinannya di dalam nggak bisa ditawar-tawar. Rakaat yang kedua, ini qobliyah subuh nih ceritanya. Belum sholat subuhnya, qobliyah subuhnya, ayat yang rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Rakaat pertama keluar. Rakaat yang kedua ke dalam.
Qul huwallahu ahad. Allahmu Esa Tunggal. Allahus Samad, minta hanya kepada Dia, jangan minta kepada yang lain. Lam yalid, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yulad, Dia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara selevel dengan Dia. Ini ajaran Islam ini dasarnya sekali adalah tauhid. Karena hampir semua ajaran-ajaran selain Islam itu adalah politeisme. Poliklinik, banyak klinik, poligami, banyak istri, banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Tuhan bisa masuk ke pokok kayu, Tuhan bisa masuk ke hewan, Tuhan bisa masuk ke tombak, Tuhan bisa menjelma. Dalam Islam nggak ada. Ini khalik, ini makhluk. Nggak bisa khalik masuk ke makhluk, makhluk masuk ke khalik. Itu nggak ada. Jelas dia benang merahnya. Jelas pembatasnya. Al-khaliq, Allah. Al-makhluk, yang diciptakan. Kita, masih wallah, semua yang selain Allah adalah makhluk. Maka dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, an-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu, bintang gemintang, langit. Wasyajaru, pokok-pokok kayu, yasjudan, semuanya bersujud kepada Allah. Jangan sujud ke pokok kayu, karena pokok kayu juga sujud kepada Allah. Jangan sujud ke bintang gemintang, matahari dan bulan, karena mereka juga bersujud kepada Allah. Ngapain sujud ke mereka? Ngapain sujud ke broker? Langsung aja ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembahnya kepada Allah dan minta tolongnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjadikan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa seperti Allah, na'udzubillah, maka kita sudah mempersekutukan Allah. Bagaimana kalau orang ini mempersekutukan Allah? Nah, ini pembahasan yang kedua. Surat Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta, kalau kamu mempersekutukan Allah, kamu katakan Allah punya partner, Allah punya sekutu, Allah punya tandingan, Allah berbagi kekuasaan dengan yang lain, Allah punya koalisi, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur, hancur, lebur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini beasiswa, ini panti asuhan, ini orang yang kau bantu, ini support ini. La yahbatanna amaluka, amalmu semuanya gugur, nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pokok pangkal yang pertama, dasar utama dalam Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah. Karena kalau sudah tauhidnya rusak, apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak mengenal Allah? Nggak tahu tentang Allah. Tahu mereka tentang Allah. Mana dalilnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan? Man khalaqas samawati wal arda. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a. Siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kamu? La yaqulunna Allah. Mereka akan jawab Allah. Mereka tahu tentang Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, kayu, batu. Semua mereka sembah. Ada pohon besar, mereka sembah. Ada pedang, mereka sembah. Lalu ketika mereka ditanya, kamu percaya sama Allah? Percaya. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Lalu kenapa kamu masih menyembah selain Allah? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Coba lihat. Kami sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, batu, berhala ini hanya sebagai perantara supaya mereka bisa mendekatkan kami ke Tuhan. Supaya kami melihat Tuhan dalam bentuk yang bisa divisualisasikan. Maka patung-patung inilah, berhala inilah yang kami sembah. Maka dalam Islam nggak boleh ada berhala, nggak boleh ada patung, nggak boleh ada keyakinan
bahwa ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita melakukan itu, maka gugurlah semua ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, infak, zakat, wakaf, sedekah, semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu hari berapa kali kita memperbaharui tauhid kita itu, mentajdid, merefresh, menyegarkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah subuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah iqamat, asyhadu an la ilaha illallah zuhur, 3 kali lagi asar, 3 kali lagi maghrib, 3 kali lagi isya, 3 kali lagi dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah. Anak kecil baru lahir, asyhadu an la ilaha illallah. Orang sakit mau meninggal dunia, ditalqinkan, bisikkan ke telinganya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan zikir yang paling afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Didengar telinga, masuk ke otak, masuk ke hati, ke semuanya, la ilaha illallah. Ditutup dengan kalimatul haqqin, kalimat yang hak, yang benar. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Berikutnya pembahasan yang ketiga. Surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun selain dosa syirik diampunkan Allah. Ada orang minum khamar, diampunkan Allah. Ada orang berjudi, diampunkan Allah. Ada orang berzina, diampunkan Allah. Orang yang syirik tidak diampunkan Allah. Ini banyak yang muskil, problem memahami ayat ini. Ustadz, kalau saya pernah nyembah pohon kayu karena kejahilan, kebodohan saya, ya. Lalu kemudian saya sekarang sudah hijrah, sudah taubat. Apakah Allah mengampunkan saya? Ya, Allah mengampunkan kamu. Tapi dalam surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Katanya dosa syirik nggak terampuni, kenapa Allah mengampunkan saya? Maksudnya begini, dengar baik-baik. Ada orang yang main judi, ya kan, main judi. Lalu kemudian ketika dia main judi itu, kalah main judi di kasino, kalah. Karena melihat kalah, naik darah tingginya, mati dia. Maka dia tetap beriman, dia tetap orang mukmin. Dia mati, nanti di akhirat dia masuk neraka karena dosanya main judi. Tapi setelah dia bersih, dia masuk surga. Karena masih ada tauhidnya. Itu maknanya Allah mengampuni dosa selain syirik. Masuk neraka, cuci, bersih, habis itu dia masuk surga. Makanya kita selalu minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamatkan kami di dunia ini baik, di akhiratnya baik. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Karena semua orang beriman masuk surga. Jangan minta masuk surga, karena semua orang beriman masuk surga. Mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua orang selamat dari neraka. Saya ulang lagi. Umat Nabi Muhammad SAW semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Tapi tidak semuanya selamat dari neraka. Ada juga yang masuk neraka dulu. Kita maunya enggak kena neraka. Kita maunya selamat dari neraka. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terus masuk surga. Jadi ada orang main judi, sedang main judi, kalah, darah tingginya kumat, mati dia. Maka dia masuk neraka. Tapi habis itu dia tetap masuk surga karena ada imannya. Adapun orang yang syirik, datang dia ke pohon kayu. Oh, pohon kayu. Katanya ada penunggunya di sini. Tolong kasih rezeki, tolong buat aku kaya.
kumat darah tingginya di situ, mati dia di situ. Maka neraka jahanam tempat dia tidak terampuni karena belum sempat bertobat. Nah, itu maknanya. Itu bedanya orang melakukan dosa selain syirik. Karena sahabat-sahabat Nabi itu dulu yang masuk Islam umur 40, 50, mereka pernah melakukan praktek syirik. Mereka pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia penyembah berhala, nama berhalanya Naham. Dia bawa air susu kambing, dia kasih ke Naham. Wahai berhala Naham, ini nama berhalanya Naham. Wahai berhala Naham, ini aku kasih kamu susu kambing. Habis itu dia pejam mata, dia berdoa. Kemudian pas dia buka mata, lihatnya susu kambing udah habis. Loh, habis susu kambing, rupanya diminum anjing. Ada anjing yang minum air susu itu. Habis. Terus anjing itu udah selesai minum, diangkatnya kakinya sebelah, dikencinginya berhala. Mikir Abu Dzar. Air susunya diambil, dia nggak bisa membela dirinya. Dikencingi, nggak bisa membela dirinya. Gimana dia mau nolong saya? Dia mikir, ini bullshit, omong kosong nih, nggak bener ini. Dan dia dengar ada kabar ada seorang nabi, namanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad dan dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apakah Abu Dzar pernah syirik? Pernah. Dia penyembah berhala. Tapi ketika dia masuk Islam, bersih. Itu dalil bahwa apapun dosa orang masa lalu sebelum Islam, setelah dia masuk Islam, taubat nasuha, bersih, sebersih-bersih. Jangan pakai keris. Karena pakai keris itu syirik. Pernah nggak dengar ungkapan begitu? Jangan pakai keris, karena pakai keris itu syirik. Tolong Ustadz Ilham shootkan keris. Biar jamaah ini tahu Ustadz Somad punya keris. Itu keris. Itu baru yang dalam kaca. Masih ada lagi di belakang sana. Salah satunya adalah yang paling ujung depan, yang di belakang gendang itu dari Ustadz Salim Afillah. Jadi kalau punya keris itu syirik, berarti saya musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Berarti Ustadz Salim juga syirik, karena dia yang ngasih, dosanya paling besar Ustadz Salim. Kenapa orang yang punya keris dibilang syirik? Ustadz Somad juga punya keris, berarti syirik. Bukan begitu memahaminya. Ketika meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalau punya keris ini nanti rezekinya lancar. Kalau dipakai nanti tamu-tamu pada segan, pada hormat. Kalau makai ini nanti balak-balaknya, musibahnya jauh. Itu dia sudah memposisikan sebagai Tuhan. Kalau ditanya, kamu percaya sama Allah? Percaya. Terus kenapa pakai ini? Ya, ini ada khasiat-khasiatnya. Nah, ini saya mau mengasih pemahaman ke jamaah. Silakan punya keris, nggak apa-apa. Dia sebagai souvenir, sebagai hiasan, sebagai cenderamata, sebagai tradisi nenek moyang kita. Ada keris Jawa, ada keris Sumatera, ada keris Melayu, ada keris Minangkabau, ada keris Sulawesi, ada keris Banjar. Semua kita punya. Ada badik, ada golok, ada pedang. Tapi kita tidak meyakini bahwa dia memiliki khasiat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Jangan pakai cincin. Dipakai cincin syirik. Saya pakai cincin. Kebetulan sekarang enggak pakai. Kadang saya pakai, kadang enggak. Saya pakai, suka saya batu-batu. Ada yang hitam, black diamond, Kalimantan, Martapura. Ada yang ruby merah, ada yang blue sapphire biru, ada yang zamrud hijau, ada zabarjat hijau muda, ada fairus biru langit. Sebagai batu alam, tapi tidak ketika dipakai itu meyakini bahwa dia mendatangkan manfaat. Kalau ini dipakai nanti orang jadi segan, kalau dipakai nanti rezeki berdatangan. Kalau dipakai ini duduk di rumah makan nggak bayar. Kalau ada yang ngomong begitu ya dipahami dulu.
Ada nggak logisnya? Ada nggak logisnya? Ini kalau katanya dipakai ini nggak bayar Pak Ustadz. Iya, karena duduk aja nggak makan. Kalau makan ya bayar. Ada satu hadis ini palsu, hadisnya palsu. Siapa yang pakai akik, maka dia tidak akan fakir. Siapa yang pakai batu akik, dia tidak akan fakir. Dikomentari sama Imam Ibnul Athir. Imam Ibnul Athir itu ahli sejarah, tarikh, dan dia juga ahli hadis. Uniknya dia mengomentari itu, kata dia, siapa yang pakai akik, dia tidak akan fakir. Betul katanya. Kenapa? Karena ketika duitnya habis, akiknya bisa dijual. Logis. Nggak ada unsur magic gaib. Habis semua. Tapi masih ada akik. Nggak akan fakir. Kenapa? Jual. Karena punya duit untuk makan. Fakir itu artinya nggak punya duit sama sekali. Jadi kalau ada orang ngomong, orang tukang jual batu. Ini kalau dipakai ini nggak fakir ini. Oh, musyrik kamu. Enggak. Rasional. Kenapa? Karena kalau pas duit nggak ada, ya dijual, dilelang. Ada batu tuh yang mahal sampai ratusan juta. Ya nggak fakir. Tapi ketika dia meyakini kalau pakai ini warungnya laris. Kalau piara ikan ini nanti auranya bangkit, rumahnya jadi hebat. Kalau nanam pohon ini, pohon kayu, gelang, batu, cincin, keris. Jangan lupa, ada orang-orang yang kelihatannya dengan besi nggak percaya, dengan batu nggak percaya, dengan keris nggak percaya. Tapi dengan atasan, mengagungkan atasan, nah itu juga bisa jadi syirik. Dan atasannya juga ngomong, ingat kalian semua makannya dari saya. Loh, makannya dari Allah, ngapain dari kamu? Nah ini jadi berhati-hati kita tentang masalah syirik ini. Kesimpulannya, siapapun apapun bendanya, kayu, batu, perunggu, emas, perak, kaca, orang, manusia, binatang, tanaman, hewan, kalau dianggap dia bisa memiliki khasiat mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka kita sudah memposisikannya sebagai Tuhan. Orang yang musyrik, syirik itu bukan berarti tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan itu ateis. Jelas kafirnya kalau orang ateis. Dia masih ngaku bertuhan, tapi dia mempersekutukan Tuhan. Ada yang kuasa lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keempat. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Di antara yang paling aku khawatirkan yang akan menimpa umatku di antara beberapa kekhawatiran-khawatiran adalah asyirkal asghar. Syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu? Kata Nabi, ar-riya. Mempertontonkan amal. Riya. Dari kata ra'a, yara, melihat. Ara, yuri, mempertontonkan, memperlihatkan. Hadisnya adalah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad. Imam mazhab yang keempat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Hadisnya hadis sahih. Kenapa orang yang riya juga disebut syirik? Tapi syiriknya syirik kecil. Salat itu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi ketika salat karena ingin dilihat orang, dinilai orang, ayatnya lebih panjang, difasihkan ketika didengar orang, maka sesungguhnya saat itu kita sedang memposisikan orang itu sebagai Tuhan kecil. Karena layaknya semua amal ini hanya kepada Allah. Apa rusaknya orang yang syirik ini? Kalau dia beramal karena Allah, dia tidak akan merusak standar operasional kerja. Dia tidak akan merusak ISO, standar internasional. Dia tidak akan merusak tatanan lingkungan masyarakat suami istri. Kalau suami bertauhid, ada nggak ada CCTV, ada nggak ada KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, Polisi, Kejaksaan, dia nggak peduli. Yang penting saya takut karena Allah. Makanya kita selalu mengamalkan habis subuh baca ayat kursi, dibaca sampai zuhur, dari zuhur dibaca sampai asar, dari asar dibaca sampai maghrib, habis maghrib dibaca dipelihara sampai isya, dibaca isya, sebelum tidur malam dijaga dipelihara sampai subuh. Kenapa?
Karena ayat kursi itu isinya adalah tauhid. Siapa Tuhan kita? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Dia kasih saya hidup. Nanti hidup ini bisa dia ambil lagi. Al-Qayyum, dia mengatur hidup saya. Tidak ada pengaturan yang salah dan keliru. Tidak ada pokok kayu yang tumbang. Tidak ada daun yang jatuh. Tidak ada bumi yang basah dan kering. Kecuali dalam pengaturan Allah. Bagaimana kuasa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi punya dia. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang berbisik-bisik dalam hati, berkata-kata dalam pikiran? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Adakah yang punya pengetahuan selain dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Apakah dia berkuasa atas hidup saya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia membagi makan ikan yang berada di dalam palung, dalam gelapnya lautan? Sulitkah bagi dia memberi makan cacing yang ada dalam pokok kayu? Ulat-ulat, anai-anai. Sulitkah bagi dia memberi makan serangga yang ada dalam tanah? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menjaga alam langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Maha tinggi kuasanya, maha besar kuasanya. Allah Subhanahu wa taala. Adapun fisiknya, zatnya, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah makhluk ciptaan Allah. La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikirkan zat. Karena fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Kamu tidak akan pernah mampu memikirkannya. Kita hanya disuruh memikirkan inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, penciptaan langit siang dan malam silih berganti, la ayatin. Itu semua adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berfikir. Jadi kalau kita bisa selamat dari syirik ini, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Anak-anak kita ajarkan tauhid yang benar melalui sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 20 bukan batasan, tapi itu adalah yang disusun oleh ulama dalam akidah Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah untuk memudahkan kita. Karena kalau kita langsung ke Quran, ke hadis, siapa yang paham, siapa yang hafal, maka dari Quran dan hadis ini disusun secara sistematis, belajar lagi akidah. Referensi yang simpel sederhana adalah sifat 50 yang ditulis oleh Kiai Haji Idrus Ramli, berbahasa Indonesia, mudah dipahami. Untuk masalah jangan sampai ke syirik ini. Sifat, tulis aja di Google tuh sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Ini dia bukunya. Aqidah Ahlussunnah Jamaah, penjelasan sifat 50. Tolong sud. Penjelasan Aqidah 50. Cari di internet. Ya, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Kenapa buku ini yang saya pilihkan? Karena simple, berbahasa Indonesia, mudah difahami. Itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim, terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjaga ketauhidan kita. Sebagaimana biasa, di akhir majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Segala puja-puji, segala kekuasaan hanya milikmu, kami tidak ada daya, tiada upaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam untuk junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikanlah kami orang-orang yang tulus ikhlas hanya kepada Engkau saja, tidak merasa diri kami besar karena Engkau maha besar. Tidak gila dengan pujian karena puja-puji milik Engkau. Tidak merasa diri suci karena yang suci hanya Engkau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kami tak punya daya, kami tak punya upaya. La hawla wa la quwata illa billah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati.
Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, mulut kami selalu mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil untuk kepadamu. Fikiran kami selalu berfikir tentang yang positif. Wa syukrika, kami selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dengan ibadah yang terbaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalir walau sudah mati.